Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Ardana Nabil, kelas 11 kerja. Hari ini saya pengen menjelaskan ya empatuan. Contohnya bandwidth, jenis-jenis jaringan kabel indoor dan outdoor, gelombang radio, sama jaringan kabel ya. Saya jelasin yang pertama jaringan kabel dulu ya. Jaringan nirkabel merupakan suatu teknologi yang menggunakan dua piranti untuk bertukar data tanpa membutuhkan kabel untuk mentransmisikan data. Dengan begitu kita tidak perlu repot-repot untuk banyak melakukan sebuah pengaturan kabel dan mengkerimpingkan kabel ya. Jaringan nirkabel ini menggunakan beberapa macam media transmisi tanpa kabel seperti gelombang radio, gelombang mikro, ataupun cahaya inframerah. Jaringan nirkabel ini sering digunakan untuk jaringan terbaik dalam jarak dekat beberapa meter menggunakan perangkat Bluetooth atau jarak jauh via satelit. Bidang ini terkait erat dengan bidang telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer ya. Jadi jaringan yang populer kategori jaringan nirkabel ini meliputi jaringan area lokal nirkabel. Jenis-jenis jaringan nirkabelnya UPN, Personal Area Network, LAN itu Wireless Local Area Network ya. Yang kedua UMN, Wireless Metropolitan Area Networks. WN itu Wireless Wide Area Network. Nah, segitu saja. Kalau yang saya jelasin yang kedua, yaitu gelombang radio. Gelombang radio itu artinya adalah salah satu bentuk dari radiasi elektromagnetik dan terbentuk ketika objek bermuatan listrik dari gelombang osilator, gelombang pembawa, dimodulasi dengan gelombang audio terdapat dalam frekuensi gelombang radio pada suatu spektrum elektromagnetik dan radiasi elektromagnetiknya bergerak dengan cara osilasi elektrik maupun magnetik. Kayak di atas gelombang radio meliputi sinar gamma, sinar X, inframerah, ultraviolet, dan cahaya terlihat. Gelombang radio merambat pada frekuensi 100.000 Hz, sementara gelombang audio merambat pada frekuensi 20 Hz sampai 200.000 Hz pada siaran radio. Dan ada dua metode transmisi gelombang radio nih, melalui modulasi amplitudo dan modulasi frekuensi. Untuk hal yang berkaitan dengan penerima gelombang suara, namun transmisi gelombangnya dipakai dengan dasar gelombang pada televisi, radio, radar, dan telepon genggam pada umumnya. Ini saya jelaskan yang ketiga. Yaitu bandwidth. Apa itu bandwidth internet? Bandwidth adalah kapasitas yang dapat digunakan pada kabel Ethernet agar dapat dilewati trafik paket data dengan maksimal tertentu. Pengertian lain dari bandwidth internet adalah jumlah konsumsi transfer data yang dihitung dalam satuan waktu bit per second atau bps. Jadi bandwidth internet merupakan kapasitas maksimal jalur komunikasi. Terdapat juga istilah bandwidth analog. Bandwidth analog adalah perbedaan antara frekuensi paling rendah ya dan frekuensi paling tinggi pada suatu rentang frekuensi yang dapat diukur dengan satuan hertz. Bandwidth sering dianalogikan dengan lebar jalan raya, sedangkan data yang masuk melewati bandwidth. Semakin besar jalan atau bandwidth, maka akan semakin banyak pula kendaraan. Semakin besar bandwidth, maka semakin cepat pertukaran data yang terjadi dan semakin banyak data yang dapat melaluinya dalam satu waktu ya. Fungsi bandwidth kayak gini, ukuran media pengiriman data, membagi kecepatan transfer data. Fungsi lain bandwidth adalah sebagai pembagi kecepatan transfer data, sehingga kecepatan yang dimiliki dapat didistribusikan secara adil ke seluruh pengguna. Pengguna tidak saling berebut bandwidthnya. Terus mengatur besar data yang ditransfer. Contoh bandwidth pada komputer, bandwidth digital, bandwidth analog.
Kalau contoh bandwidth pada hosting itu cuma bandwidth pada VPS doang ya, sama starter udah. Pengecekan penggunaan bandwidth VPS Linux. Akses VPS menggunakan SSH, menggunakan username dan password yang ada. Kayak Debian atau Ubuntu atau Mint itu SSH-nya. Kalau jelaskan yang keempat, disebutkan jenis-jenisnya ya, yang kabel nirkabel indoor dan outdoor. Jaringan nirkabel, jenis perangkat yang dibutuhkan: akses point 1, 2 antena, 3 kotak akses point, 4 kabel wifi, ke-5 wireless card atau PCI, ke-6 wireless USB, ke-7 compact flash, dan ke-8 embedded. Jenis sambungnya outdoor, dipakai untuk menghubungkan perangkat yang ada di luar ruangan ya. Mengikuti standar 802.16 standar wireless LAN 802.16. Harga perangkatnya sangat mahal ya. Dan indoornya terakhir dipakai untuk menghubungkan perangkat yang ada di dalam ruangan mengikuti standar 802.11. Sekian, terima kasih. Sampai sini saja menjelaskan patuannya, yaitu gelombang radio. Jenis-jenis jaringan nirkabel indoor dan outdoor. Ketiganya jaringan nirkabel. Keempatnya bandwidth. Sampai segitu sajalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.